lelucon ada baca-baca. Dan ini bapak-bapak ibu sekalian, mohon maaf ya. Aku tidak nipu, tidak kapok, yang benar itu benar. Bisa Allah misalnya kan. Ini padahal bacanya pelan, bukan maksud aku pelan, suaranya tidak hati. Dan hasilnya ada. Dan bacanya sayangnya. Dan ini yang tidak diinginkan Rasul dengan sabda. Ya. Ini secara rasional bukan kami atau bukan kita hendak mengklaim, menyinggung, memarahi, menyalahkan, tapi Rasul mengingatkan jangan. Ya, apalagi sholat sendiri itu kan. Dan akhirnya, bila sedang menjadi imam, harus bijaklah kita dan tahu situasi kondisi. Tidak boleh terlalu lama dan panjangnya. Pada tiap bacaan dan gerakan sholat, namun juga tidak boleh terlalu cepat, apalagi sangat amat cepat sekali. Rasional mana? Ya, sehingga oleh karenanya makmum menjadi berhayal mengantuk kalau kita terlalu lama, dan tidak boleh terlalu cepat sehingga makmum terburu-buru cepat-cepat membaca. Ini kan belum habis kalau toli, mending kalau toli dari India yang setengah ya, Allah bisa jadi imam. Janganlah. Walaupun dalam satu hadis ini G ya. Oleh karena itu menunjukkan persyaratan imam sholat selain selaku amir atau pimpinan setempat yang ditunjuk, diminta, dipercayakan untuk menjadi imam. Ya, syarat imam juga harus yang lebih fasih. Ini Nabi menyatakan ini. Ya, afsahu minkum lisanan wa asyyahu minkum sinnan. Benar, baik, lancar bacaannya. Satu, lebih berilmu. Ini kalau kami normal ya. Normalnya. Kemudian tiga, lebih banyak hafalan Qur'annya, yakni bagus, benar, baik, lancar hafalan dan berurutan suratnya. Ingat tuh. Mohon maaf, tidak sedikit yang kita dengar. Mohon maaf ini sekarang tidak nyinggung, tapi tidak berkesesuaian. Kenapa? Salahnya susah. Rakaat pertama dia nggak bisa. Rakaat pertama dia full out bermalam, rakaat kedua pulang mana? Terbalik. Kalau menasihkan kalau bapak kebiasaan lebih dulu baru alam asal. Ya. Misalnya pada rakaat pertama pulang bermalam, setelah itu binas. Jadi berurutan. Surat 1, surat 2, surat 3, 4, 5, sampai surat 1. Begitu. Kenapa? Nanti. Ya. Bila ada Rasul fakul wa ila nahatu pandang. Pertanyaannya sah Pak kalau sholat sunsak? Pulang berbinas apa? Sama sholatnya? Coba dia sah atau enggak? Sah.
puji kita kurang sekecap barangkali kan sudah apa-apa. Nah, ini ya. Pada rakaat pertama dalam musyrah dulu, baru kemudian dalam partai kelapaan dan seterusnya pada rakaat kedua. Serta ayat dalam satu surah itu harus berurutan, tidak boleh diulang. Maksudnya pada rakaat pertama dua ayat terakhir Al-Baqarah, misalnya Amanah Rasul. Ya setelah itu dua ayat terakhir sudah Taubah. Ya, nah ini bisa tidak boleh tidak patut dibalik pada rakaat pertama. Ya kemudian rakaat kedua. Ya, misal ayat pertama, rakaat pertama, ya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Rakaat keduanya Al-Baqarah ayat lain. Kenapa? Itu satu sunat. Sama halnya dengan kita membaca, ya Al-Hakim Takamatul Hantalu Tumakawde Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu tidak patut. Tapi sekali lagi sama salahnya. Ya, karena kategorinya adalah membaca sebagian ayat. Baik, kemudian yang lebih umur, kemudian dulu berada di sana. Oleh karena itu, hal ini oleh karena hakikatnya seorang imam sholat dia menanggung bacaan dapat pahala makmum itu tanpa mengurangi pahala makmum. Makanya 27 derajat itu apa namanya? Kelipatan 27 lah. Bukan 27 derajat loh. Aku sekali sembahyang sunnah apa sembahyang berjamaah kelipatan 27. Pangkat 27 gitu. Nah karena itu menyatakan orang sholat di jamaah itu 1 dikali 27. Ya, sholat itu dikali seluruh jamaah yang ada sholat di situ. Dikali kalau dia sudah berumah tangga itu dikali 70. Dikali 70. Baik, kasih saya. Nah, demikian. Kemudian, ingat ini, ada panitia waktu sejenak semisal 3 atau 5 atau 10 menit sebelum sholat wajib berjamaah. Setelah azan, lakukan sholat sunat atau berdoa atau berzikir. Ya, tidak boleh atau sungguh disayangkan kita langsung qomah, langsung iqamah setelah azan dikumandangkan, kecuali bila darurat. Gimana darurat? Ya, itu darurat. Nah, pepet waktu, ada waktu, ada masih ada. Kalau di awal waktu salah. Waktu atau hal lain yang besar dan mengharuskan segera kemana-mana. Misal sudah apa namanya itu sudah azan, misal sebut pesawat atau bis atau mobil berangkatlah lagi dengan langsung sana dulu ngomong lagi ya kan, nggak usah nunggu sholat ya. Jadi waktu darurat, kalau waktu normal. Ya, kesan Nabi salah satu waktu mustajabah doa, mustajabah doa ialah waktu antara azan dan qomah. Dan yang ini ketika misalnya
tidak patuh, bahkan karena kutip bahasa saya tidak usah buat jamaah baru. Gitu ya. Nah itu panduannya adabnya di dalam kita menunaikan sholat. Ada yang masih sholat wajib, lalu ikut lama seperti belakangnya. Tidak boleh langsung mendirikan sholat wajib, baik sendiri maupun jamaah. Enggak. Di banyak tempat kita ini kan, sholat sendiri. Apa nggak sholat itu? Enggak. Cuma masa kita kurang saja. Memang kemudian sholat sunnah. Bahkan kalau kita tidak tahu dia sedang sholat sunnah, kita di belakangnya nanti masalah. Nah, ini biasanya kalau kita lagi dalam safar, dalam perjalanan, kan? Nah, bila telah mendirikan sholat dan diakhiri dengan salam terakhir itu sudah kiri. Kiri terakhir, lakukan istighfar, zikir, doa, hanya 5 sampai 10 detik saking kita nak terbubuhkan sama alimnya sama. Dalam ayat itu disebutkan ayat qabai tumus salatan fantashiru fil ardh. Kenapa Nabi tidak demikian? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau selalu ya demikian. Ketika beliau selesai sholat wajib, bahkan sholat sunat sekali, walaupun cuma 2-3 detik nih, saking begitu lah begancang kakinya. Jangan langsung kita sendiri, langsung itu tidak apa. Ya. Nah ya, ini sampai uji mungkin ada hal lain yang masih kurang masih belum mau. Nah ini bapak-bapak ibu sekalian yang sering kita lihat ya, dengan mata kepala sendiri di badan lembaga. Sayang, ya. Kalau kita bahasa kita itu naudzubillah, ghairu maqbul. Salat tidak batal, sah salatnya, tapi nasib enggak makbul, enggak diterima. Naudzubillah ini tidak terima. Naudzubillah saya, naudzubillah kita semua. Semoga Allah ya tidak menjadikan kita orang yang nasib salat kita. Ya. Salat yang tidak makbul. Semuanya mengatakan isbal ya. Jadi, tahu isbal apa itu sebenarnya? Nah, ujung mata kaki. Ada saja. Walaupun oke lah sepandai bis kayak atau sepandai apa. Maka tidak makbul, tidak diterima. Salah. Tapi sampai ada hadis, ada apa? Ya sudah, tak apa. Gak usah kita marahin. Kau gak diterima sholat kau jangan. Ajak kerok gitu kan. Ya. Berpala itu bahasa kita juga. Mungkin belum sampai ke dia hadis tersebut atau dia dengan hadisnya. Lalu dalam hadis dari mayat sudah wudhu, nak kancang. Wow, apa? Jangan. Logika kan, pakai rasional kan, pakai ilmu kan dalam masalah kita ada uang mana tidak. Walaupun dia bagus kan.
sholat semuanya pakai baju dalam ini, baju kos panas, kos dalam ini. Boleh, tidak apa, cuman apa ya? Oh iya. Insya Allah ini bermanfaat kita semua. Bermanfaat ya. Ini dari sini ya. Tapi insya Allah benar ya. Kecuali pertanyaan baru. Nah, boleh saya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.